Halo, selamat datang kembali di channel Mas Dies. Dalam video ini kita akan kembali meneruskan cerita komik dari manhwa yang berjudul Absolute Sword Sense. Dan jika kalian belum menonton part sebelumnya, kami sangat menyarankan kalian untuk menontonnya terlebih dahulu agar mengerti jalan ceritanya. Di part sebelumnya, setelah Wonwi menelan cacing darah, ia terus merasa kesakitan dan Kapten Oh terus meledeknya. Namun kali ini Wonwi merasa sakitnya bukan lagi di dada, namun sudah turun ke perut. Komandan Gusangwo dari atas podium pun menanyai keadaan Wonwi tersebut. Dan Kapten Oh menjawab jika Wonwi sedang baik-baik saja. Kapten Oh kemudian berusaha akan mengobati Wonwi dengan tenaga dalamnya. Tapi Wonwi menolak hal tersebut dan menyuruh Kapten Oh untuk segera minggir. Namun Kapten Oh masih bersikeras ingin mengobati Wonwi karena telah menyiapkan sesuatu untuknya. Dan saat Kapten Oh ingin mengobati Wonwi dari belakang, secara tiba-tiba keluarlah angin dari pantat Wonwi, atau yang sering kita sebut sebagai kentut. Sontak hal tersebut membuat semua orang yang berada di tempat itu tertawa terbahak-bahak, tak terkecuali roh pedang Wonwi. Roh pedang itu terus menertawai Wonwi, namun ia menyuruhnya untuk segera diam, sebab sekarang ia merasa ada yang aneh tentang cacing darah di dalam tubuhnya. Wonwi mengatakan kepada roh pedang itu jika rasa sakitnya sudah benar-benar hilang, seperti tidak ada lagi cacing darah di dalam tubuh Wonwi. Saat Wonwi masih merasakan hal aneh di dalam tubuhnya, tiba-tiba Song Juabek bertanya apa yang sekarang harus ia lakukan. Tapi Wonwi tak mau menjawab pertanyaan Song Juabek tersebut. Song Juabek pun marah pada Wonwi dan mengatakan jika ia hanya akan mencari muka pada petinggi kultus Blood saja. Namun tak lama Kapten Oh memanggil mereka semua dan mengatakan jika tes pertama akan segera dimulai. Kapten Oh kemudian menjelaskan setiap orang harus memasuki goa yang berada di belakangnya untuk menyelesaikan tes. Di dalamnya akan ditempatkan orang-orang dari kultus Blood yang akan menguji mereka semua. Dan nantinya mereka akan mendapatkan papan yang isinya adalah hasil tes dengan 3 kategori, yaitu tinggi, menengah, dan juga rendah. Kapten Oh juga mengatakan jika mereka harus meraih tingkatan setinggi mungkin, sebab itu nanti akan menentukan nasib mereka di dalam kultus Blood. Selain itu, jika berhasil mendapatkan tingkat tertinggi dan bisa menjadi warrior tingkat tertinggi, maka cacing darah di dalam tubuh mereka akan diangkat. Mendengar hal tersebut, semua orang pun bersemangat untuk mencapai tingkat tertinggi dan sampai ke warrior tertinggi. Namun Kapten Oh kemudian menegur mereka semua agar tidak berisik dengan hendak meniup sebuah peluit. Melihat hal tersebut, Wonwi pun dengan segera menutup telinga dengan kedua tangannya. Sementara Song Juabek bertanya kepada Wonwi apa yang sedang ia lakukan, kenapa ia menutup kedua telinganya. Dan tak lama setelah Kapten Oh meniup peluit, semua orang merasa kesakitan hingga tergeletak di tanah. Ternyata peluit tersebut digunakan Kapten Oh untuk membuat cacing darah yang berada di dalam tubuh mereka bereaksi. Itulah mengapa Wonwi terlebih dahulu menutup kedua telinganya. Tapi kini Wonwi merasa ada yang aneh, sebab saat Kapten Oh meniup peluit tersebut, cacing darah di dalam tubuh Wonwi tidak bereaksi. Seharusnya cacing darah tersebut tetap bereaksi meski ia telah menutup kedua telinganya. Dan Kapten Oh kembali mengingatkan kepada mereka untuk mendengarkan instruksinya dan tidak berbicara sendiri. Kemudian Kapten Oh juga menjelaskan jika ia akan memanggil mereka satu persatu berdasarkan nama mereka. Tapi Song Juabek yang marah pada Wonwi karena tidak memberitahunya mengenai peluit tersebut, ia berinisiatif untuk memasuki goa dan memulai tesnya terlebih dahulu dengan meminta izin kepada Kapten Oh. Dan Kapten Oh pun menyuruhnya untuk segera maju. Namun tiba-tiba ia terkena pukulan tepat di kepalanya dan membuatnya jatuh ke tanah. Dan yang memukulnya tak lain adalah Kapten Oh sendiri. Ia kembali menegaskan jika mereka akan dipanggil berdasarkan nama mereka. Dan Kapten Oh akhirnya memanggil nama pertama yang akan memasuki goa untuk mengikuti tes pertama. Dan orang tersebut tidak lain adalah Wonwi. Wonwi pun tak terkejut karena ia sudah mengetahui jika Kapten Oh akan menyiapkan sesuatu untuk dirinya. Wonwi pun dengan hati-hati kemudian memasuki goa untuk mengikuti tes pertama. Dan setelah sampai di mulut goa, Wonwi merasa tidak ada yang berubah saat ia mengikuti tes di kehidupan lamanya. Sambil berjalan, roh pedang bertanya peringkat apa yang Wonwi dapat dalam tes di kehidupan lamanya. Ia pun menjawab tentu peringkat rendah karena ia tidak memiliki dantian. Dan saat Wonwi sudah sampai di dalam goa, ia mendengar orang yang menyebut namanya. Wonwi pun merasa tidak asing dengan suara orang tersebut. Dan benar saja orang tersebut adalah komandan sekuatnya di kehidupan lamanya. Seketika roh pedang bertanya pada Wonwi, ia di kehidupan lamanya masuk dalam sekuat apa? Wonwi pun menjawab ia masuk ke dalam sekuat pasukan serigala seperti yang ia karang tentang kakeknya. Dan orang yang berada di dalam goa tersebut tentunya adalah kepala pasukan serigala Noh Sunggu.
Hal ini tentu telah disiapkan oleh Kapten Oh sebelumnya sebab ia masih menaruh dendam kepada Wonwi. Tapi Wonwi merasa Kapten Oh telah melakukan kesalahan, sebab menipu orang yang sudah ia kenal di kehidupan lamanya tentu akan lebih mudah. Wonwi pun kemudian memberikan salam kepada Noh Sunggu dengan mengatakan jika kakeknya telah banyak bercerita tentang dirinya. Tapi Noh Sunggu mengetahui jika cerita tentang kakeknya itu adalah kebohongan, sebab menurutnya tidak ada warrior di pasukan serigala yang cocok dengan ciri-ciri dari kakeknya. Noh Sunggu pun kemudian menarik pedangnya dan menyuruh Wonwi untuk mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Karena Wonwi terus diam, Noh Sunggu pun langsung menyerang Wonwi dengan mencekek lehernya. Noh Sunggu juga berkata kepada Wonwi jika ia sangat mengenal anak buah dari ayahnya, dan tidak ada nama kakek Wonwi di skuad serigala saat itu. Jadi ia meminta kepada Wonwi untuk segera mengakui kebohongannya tersebut. Dan karena Wonwi terus diam, Noh Sunggu pun langsung menyerang Wonwi. Tapi tinjunya berhasil diblokir oleh Wonwi menggunakan pedang pendeknya. Namun Noh Sunggu kemudian menendang Wonwi hingga ia terpental sampai ke dinding goa. Wonwi pun merasa kesakitan dengan serangan dari kepala pasukan serigala tersebut. Tapi ia mengatakan masih baik-baik saja saat roh pedang bertanya tentang keadaannya. Dan tak lama roh pedang juga memberitahu Wonwi jika kepala pasukan serigala itu ingin kembali menyerangnya. Tapi Wonwi merasa sangat pusing dan tak mampu berkonsentrasi. Sehingga roh pedang pun berkata akan memberitahu arah serangan Noh Sunggu agar Wonwi bisa menangkisnya. Dan tak lama roh pedang berkata kepada Wonwi jika Noh Sunggu akan menebas leher dari kanannya. Sontak Wonwi pun menahan serangan tersebut dengan pedang pendek miliknya. Tapi karena perbedaan kekuatan dari keduanya, Wonwi pun kembali terpental cukup jauh hingga membuat pedang pendeknya terlepas. Meski begitu, Wonwi masih bisa kembali berdiri dan berterima kasih atas bantuan roh pedangnya. Tapi tiba-tiba Noh Sunggu kembali menyerang Wonwi dengan menginjak tubuhnya hingga ia jatuh ke tanah. Di situ kemudian Noh Sunggu kembali bertanya kepada Wonwi dari siapa dia mengetahui tentang dirinya. Dan hal itu pun kemudian dimanfaatkan oleh Wonwi untuk bernegosiasi. Wonwi kemudian mengatakan jika ia mengetahui tentang keberadaan adik perempuan dari Noh Sunggu. Tapi Noh Sunggu mengatakan jika Wonwi nampaknya melewatkan sesuatu sebab sudah lama adiknya telah tiada. Namun Wonwi kembali menjelaskan jika jasad yang terbakar saat penyerangan kepada ayahnya itu bukanlah jasad adiknya. Wonwi juga menyebut nama adik Noh Sunggu yang bernama Noh Sehwa. Wonwi mengatakan jika Noh Sehwa sebenarnya tidak mati namun diculik. Dan ia akan memberitahu siapa yang menculiknya asal Noh Sunggu mau membuat kesepakatan dengannya. Karena Wonwi mengetahui nama adiknya, Noh Sunggu pun bersedia membuat kesepakatan dengannya. Tapi ia ingin mendengar terlebih dahulu di mana adiknya berada baru ada kesepakatan di antara mereka. Wonwi pun mengatakan jika adiknya saat ini berada di Perserikatan Pedagang Bunga Bulan. Dan Noh Sunggu pun terkejut karena perserikatan tersebut milik dari Bloodstar pertama. Ia pun kemudian mengatakan apakah yang merencanakan kematian ayahnya adalah Bloodstar pertama. Dan Wonwi pun membenarkan perkataan Noh Sunggu itu. Ia juga menjelaskan alasan dibalik kematian ayah Noh Sunggu adalah untuk membangkitkan kembali pasukan serigala dan mengontrolnya kembali. Tapi Noh Sunggu masih belum percaya jika Bloodstar pertama atau Jang Ryong yang merencanakan semuanya itu. Sebab menurutnya luka yang terdapat pada ayahnya saat itu. Namun Wonwi memotong perkataan Noh Sunggu dengan mengatakan apakah ia melihat sendiri luka di tubuh ayahnya. Wonwi melanjutkan jika yang mengurus jasad ayahnya saat itu adalah Komandan Perserikatan Pedagang Bunga Bulan. Dan Noh Sunggu pun tak menampik hal tersebut. Wonwi kemudian memberitahu jika Noh Sehwa saat ini berada di cabang Guimhe milik Perserikatan Pedagang Bunga Bulan yang berada di Xinjiang. Ia juga menyuruh Noh Sunggu untuk mengirimkan orang kepercayaannya ke tempat tersebut untuk mengeceknya sendiri. Sebab di sana banyak sekali mata-mata yang sedang mengawasi adiknya tersebut. Noh Sunggu pun terkejut dengan penjelasan dari Wonwi itu. Ia kemudian bertanya siapa dia sebenarnya. Tapi Wonwi menjawab dengan mengatakan apakah itu artinya ia sudah sepakat dengannya. Dan Noh Sunggu mengatakan kali ini ia mempercayainya dan akan mencari kebenaran tersebut. Dan jika apa yang dikatakan Wonwi itu benar, maka Noh Sunggu akan menganggap Wonwi adalah orang yang paling berjasa untuk dirinya. Tapi jika apa yang dikatakan Wonwi itu tidak benar, maka dimanapun ia berada, Noh Sunggu akan mencari dan memenggal kepalanya. Noh Sunggu kemudian memegang tangan Wonwi dan membantunya untuk bangun sambil memberikan plakat hasil tesnya. Kemudian Wonwi pun berterima kasih kepada Noh Sunggu karena telah mempercayainya. Dan setelah dilihat, Wonwi pun terkejut karena plakat yang diberikan kepadanya adalah tingkat menengah. Sementara Noh Sunggu mengatakan jika Wonwi memang layak mendapatkan plakat tersebut karena berhasil menangkis 2 serangannya.
Jadi ia memberikan pelakat tersebut bukan karena kesepakatan di antara mereka. Saat Wonwi ingin meninggalkan goa, No Sunggu kembali bertanya apakah kakeknya menceritakan tentang dirinya. Tapi Wonwi menjawab jika ia menjawab benar apakah No Sunggu akan percaya. Sebab sepertinya No Sunggu sudah mengetahui jika cerita tentang kakeknya itu hanyalah kebohongan. Tapi No Sunggu kemudian mengatakan jika cerita tentang adiknya tersebut ia saat ini mempercayai Wonwi. Wonwi pun kemudian berjalan meninggalkan goa tersebut. Tapi di sisi lain No Sunggu masih merasa heran dengan pengetahuan Wonwi. Ia juga merasa jika Wonwi seperti sudah hidup 10 tahun lebih lama dari penampilannya saat ini. Dan ia juga merasa gerakan untuk memblokir serangannya itu bukanlah kebetulan. Apalagi di serangan kedua terlihat Wonwi menangkis dengan kedua matanya yang tertutup. No Sunggu pun merasa jika nampaknya ada yang sedang membantu Wonwi. Dan setelah semuanya selesai menjalani tes, Kapten Oh kemudian memerintahkan untuk berbaris sesuai dengan rank yang didapat selama tes berlangsung. Dan jika mereka memiliki plakat rank menengah, mereka harus berbaris mengikuti Kapten Oh. Wonwi pun kemudian mendekat untuk berbaris di belakang Kapten Oh. Namun Song Jobek heran karena orang yang tak memiliki dantian sepertinya mampu menyelesaikan di tingkat menengah seperti dirinya. Tapi dengan sedikit sombong, Wonwi kemudian menunjukkan plakat yang diberikan Komandan No Sunggu kepada Song Jobek. Kemudian Kapten Oh pun memimpin mereka untuk menuju tempat di mana tes kedua akan berlangsung. Namun di perjalanan kembali Song Jobek masih merasa heran kenapa Wonwi bisa mendapatkan rank menengah. Padahal ia tidak memiliki dantian dan tidak bisa menggunakan seni bela diri seperti dirinya. Ia pun menuduh Wonwi diperlakukan khusus karena ia adalah keturunan dari Kultus Blood. Tapi Wonwi tak menanggapi perkataan Song Jobek tersebut. Sementara itu Song Jobek ini bertekad akan mengalahkan Wonwi di tes berikutnya. Sementara Roh Pedang juga memberitahu Wonwi jika Kapten Oh nampaknya semakin kesal dengan dirinya. Karena sepanjang perjalanan ia selalu menoleh ke arah Wonwi. Dan Wonwi juga sudah menduga hal tersebut sebab rencana mempertemukan Komandan No Sunggu dengan dirinya telah gagal. Tapi kini Wonwi tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Sebab saat ini ia akan fokus untuk memperbaiki dantiannya yang hancur. Roh Pedang pun bertanya apakah dantiannya bisa diperbaiki kembali. Dan menurut Wonwi ada seorang dokter yang bisa menyembuhkan dantian yang hancur. Namun ia harus menyiapkan bayaran yang besar untuk penyembuhan tersebut. Dan ada kabar jika 10 bulan lagi dokter tersebut akan datang ke lembah ke-6 tempat mereka saat ini berada. Tapi Roh Pedang kembali bertanya pada Wonwi dengan apa ia akan membayar dokter tersebut. Sebab semua uangnya telah ia tinggal di rumah penginapan sebelum ia diculik. Dan Roh Pedang kemudian memarahi Wonwi karena ia berpikir bahwa dirinya akan ditukar dengan kesembuhan Wonwi. Sementara Song Jobek yang berada di belakang melihat bahwa Wonwi sedang bertingkah aneh. Ia juga berpikir apakah ia harus mengikuti tingkah aneh dari Wonwi tersebut. Kembali ke Wonwi, ia kemudian mengatakan kepada Roh Pedang jika bukan dia barang yang untuk membayar dokter. Tapi Wonwi akan menukarnya dengan tanaman medis yang sedang dicari oleh dokter tersebut. Wonwi mengatakan dia mengetahui tempat di mana tanaman medis yang sedang dicari itu. Tapi tak lama Kapten Oh yang berada di depan barisan menyuruh mereka semua untuk berhenti. Sebab di depan mereka ada beberapa orang yang tergeletak nampak sudah tidak bernyawa. Kapten Oh dan semua orang pun terkejut dengan hal tersebut dan mempertanyakan siapa yang melakukannya. Dan tak lama nampak seorang dengan badan besar dan berbaju bulu binatang berada di depan mereka sambil mengangkat seseorang. Kapten Oh kemudian bertanya tentang identitas orang tersebut. Tapi orang itu menoleh ke arah Kapten Oh sambil berkata jika mangsa baru telah datang. Orang berbadan besar itu kemudian melemparkan orang yang sedang ia angkat itu. Sementara Kapten Oh memerintahkan kepada semua orang untuk segera berlindung di belakangnya. Tapi dengan sekejap, orang berbadan besar itu sudah memegang tangan Kapten Oh dan melemparkannya dengan tinjunya. Kapten Oh pun terkapar tak berdaya setelah terkena pukulan orang tersebut. Sementara Wonwi juga terkejut karena master tingkat atas seperti Kapten Oh hanya dikalahkan dengan 1 pukulan saja. Ia juga heran sebab kekuatan sebesar itu belum pernah ia dengar di kehidupan lamanya yang berada di lembah ke-6. Dan menurut Wonwi, orang tersebut juga memiliki aura yang sangat mencekam. Orang berbadan besar itu kemudian menepuk kedua tangannya yang membuat semua orang jatuh ke tanah. Bahkan Wonwi merasa gedang telinganya akan pecah mendengar tepukan orang tersebut. Dan orang berbadan besar itu juga berkata jika mereka semua hanyalah sampah. Sebab baru dengan tepukan tangan saja mereka sudah kesakitan dan jatuh ke tanah. Tapi Wonwi kemudian merasakan hal yang aneh dan membuat dadanya terasa panas.
Selain itu, Won Wi juga merasa telinganya berhenti berdering dan lukanya menjadi sembuh. Tapi ia kemudian melihat Song Jo-baek justru menantang orang berbadan besar itu. Tapi tak lama Song Jo-baek langsung jatuh pingsan setelah terkena badan besar orang itu. Dan Won Wi yang melihat hal tersebut berniat kabur dan melarikan diri. Tapi orang berbadan besar itu melihat jika Won Wi berniat untuk kabur. Ia pun kemudian mengejar Won Wi dengan sekejap dan menjatuhkannya. Scene kemudian pindah ke Kapten Oh yang saat ini telah dibangunkan oleh Komandan Gu Sang-woo. Ia kemudian bertanya apa yang telah terjadi sebab banyak tawanan yang terluka parah. Kapten Oh kemudian mengatakan jika ada orang berbadan besar yang menyerang mereka. Ia juga mengatakan jika orang tersebut sangatlah kuat hingga membuatnya pingsan hanya dengan satu pukulan saja. Komandan Gu Sang-woo kemudian bertanya tentang ciri-ciri orang yang telah menyerang mereka. Kapten Oh kemudian menjelaskan secara detail orang yang telah dilihatnya tersebut. Komandan Gu Sang-woo pun memperkirakan orang berbadan besar dan memakai bulu harimau itu adalah salah satu dari 4 elder di Cultus Blood. Sebab ia mendengar jika salah satu dari 4 elder itu ada satu orang yang berpakaian eksentrik seperti ciri-ciri tersebut. Dan saat ini ia juga dikabarkan tengah menghuni lembah ke-6 tempat mereka berada. Scene kemudian pindah ke orang berbadan besar yang ternyata ia telah menculik Won Wi dan kedua saudara kembar Song Jo-baek dan Song Wo-hyun. Sambil memegang pedang pendek milik Won Wi, ia berkata apakah Won Wi sedang mencari pedangnya tersebut. Orang itu juga cukup kagum dengan Won Wi karena bisa menahan serangannya meski tidak memiliki dantian. Selain itu, Won Wi juga menjadi orang pertama yang sadar dari ketiga orang yang telah diculiknya. Orang berbadan besar itu pun sambil tersenyum mengatakan akan ada hal yang menarik. Dan part ini pun berakhir sampai di sini. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, share, dan subscribe. Dan jika kalian ingin mendukung kami dengan Sabaria, bisa klik link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video part selanjutnya.